Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan hari ini kalian sehat walafiat ya. Masih bersama saya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama materi IPAS kelas 3 SD bab 4 berkenalan dengan energi. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, saya ingatkan ya, jangan lupa untuk like, share, and subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Mari kita mulai dari topik teman-teman, kita akan belajar tentang energi di sekitar kita. Energi memiliki banyak bentuknya. Setiap bentuk energi berbeda-beda kegunaannya teman-teman. Berikut bentuk-bentuk energi di sekitar kita. Yang pertama itu ada energi panas. Adanya energi panas membuat manusia bisa menghangatkan tubuhnya, mengeringkan pakaian, mengeringkan makanan seperti ikan, garam, dan kerupuk. Selain itu, energi panas bisa dipakai untuk memasak juga. Contoh dari energi panas ini ada api unggun dan rice cooker ya teman-teman. Kemudian bentuk energi yang kedua adalah energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Energi cahaya menyebabkan tempat gelap menjadi terang. Contoh dari bentuk energi cahaya itu ada matahari dan senter. Lalu bentuk energi yang ketiga adalah energi listrik. Energi listrik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman juga sudah tahu ya bentuk-bentuk dari energi listrik. Selain itu, energi listrik digunakan untuk menyalakan berbagai macam alat elektronik. Contohnya ada lampu, TV, komputer, radio, dan kulkas. Itu adalah contoh dari bentuk energi listrik. Kemudian bentuk energi yang keempat adalah energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda-benda yang bergerak teman-teman. Energi gerak disebut juga energi kinetik. Contoh alat yang menghasilkan energi gerak seperti bor listrik, kipas angin, blender, dan kincir angin. Ini ya teman-teman gambar dari bor listrik dan blender. Kemudian bentuk energi yang kelima yaitu energi kimia, merupakan energi yang banyak terdapat pada bahan makanan dan bahan bakar teman-teman. Contoh energi kimia adalah makanan yang biasa kita makan sehari-hari. Selain itu, contoh bahan bakar seperti bensin, solar, minyak tanah, dan kayu bakar. Paham ya teman-teman? Ya, kita lanjutkan ke bentuk energi yang keenam yaitu ada energi bunyi. Merupakan energi yang dikeluarkan oleh benda-benda yang mengeluarkan bunyi. Tahukah kalian bahwa benda-benda yang berbunyi akan menghasilkan getaran? Pernah tidak teman-teman memikirkan hal ini? Ya, jadi ternyata benda-benda yang menghasilkan bunyi itu akan menghasilkan getaran juga teman-teman. Ini contohnya ada ketika kita memetik dawai gitar, terlihat bahwa dawai gitar akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Contoh lainnya, cobalah kalian berbicara sambil memegang bagian tengah leher kalian. Apa yang kalian rasakan di tangan teman-teman? Iya, pasti kalian akan merasakan adanya getaran di leher kita pada saat kita sedang berbicara. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Bagaimana tubuh kalian menyimpan energi? Tubuh kita itu bisa mengolah makanan dan minuman menjadi energi kimia teman-teman. Makanan dan air mengandung nutrisi yang menyimpan energi kimia. Saat kalian makan dan minum, nutrisi yang masuk itu dicerna oleh tubuh kita. Pengelolaan makanan pada tubuh kalian dimulai dari mulut, sehingga kalian harus mengunyahnya dengan baik. Dengan begitu, tubuh kalian mendapatkan energi yang cukup. Energi kimia dari makanan kemudian disimpan di dalam tubuh kita. Simpanan energi ini yang akan membantumu untuk bisa bergerak, mengangkat beban dan bermain. Bahkan ketika kalian duduk dan membaca buku pelajaran di sekolah, kalian juga sedang menggunakan energi. Hal yang wajar jika kita merasa lapar sehabis belajar, teman-teman. Jadi sangat dianjurkan sekali untuk kalian sebelum pergi sekolah itu
lakukan apa? Ya, sarapan ya. Lalu ini ada topik B, sumber energi di sekitar kita. Benda yang menyimpan energi disebut sumber energi. Semua energi dihasilkan dari sumber energi. Bumi kita menyimpan banyak sumber daya yang bisa dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan energi. Contoh dari sumber energi yang pertama ada matahari. Matahari menghasilkan energi panas dan cahaya terbesar di bumi. Energi panas dan cahaya matahari banyak dimanfaatkan untuk kegiatan manusia. Selain itu, matahari juga dipakai untuk membangkitkan listrik atau biasa disebut dengan tenaga surya. Jadi, energi matahari itu akan ditangkap oleh yang namanya panel surya, teman-teman. Alatnya seperti ini. Kemudian nanti panel surya akan mengubah energi matahari atau panas matahari itu menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan sehari-hari. Begitu ya teman-teman. Lalu sumber energi yang kedua contohnya ada makanan. Semua makhluk hidup memerlukan makanan untuk beraktivitas, baik tumbuhan maupun hewan. Makanan menghasilkan energi sehingga kita bisa menggerakkan otot tubuh untuk beraktivitas seperti belajar, berjalan, olahraga, dan kegiatan lainnya. Lalu sumber energi yang ketiga ada bahan bakar. Bahan bakar yang dibakar untuk menghasilkan energi. Contoh bahan bakar seperti bensin, solar, gas LPG, minyak tanah, gas alam, batu bara, dan kayu bakar. Semua bahan bakar mengandung energi kimia teman-teman. Saat dibakar, semua energi ini akan diubah menjadi energi panas. Paham ya teman-teman? Oke, sumber energi yang keempat ada angin teman-teman. Angin adalah udara yang bergerak. Angin menghasilkan energi gerak. Angin juga berguna untuk menggerakkan kapal layar atau menerbangkan layang-layang. Angin juga bisa menghasilkan energi listrik dengan menggunakan kincir angin. Jadi diubah teman-teman. Bisa diubah menjadi energi listrik jika kita menggunakan kincir angin gitu. Lalu berikutnya sumber energi ada air teman-teman. Semua makhluk hidup pasti membutuhkan air. Air juga bermanfaat untuk sumber energi gerak. Manusia memanfaatkan gerakan air sebagai pembangkit listrik atau bisa kita kenal dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Dan sumber energi yang keenam ada baterai teman-teman. Penemuan baterai memudahkan manusia membawa alat elektronik, benda-benda seperti senter, HP, dan jam menggunakan baterai sebagai sumber energinya. Jadi nanti pada saat baterai itu habis, maka alat-alat tersebut, HP, kemudian senter, jam juga akan mati teman-teman atau tidak bisa digunakan lagi. Kita bisa menggunakan kembali jika baterai itu diganti atau di charger. Begitu ya teman-teman. Sumber energi yang ketujuh adalah panas bumi. Bumi kita menyimpan uap panas atau disebut panas bumi. Manusia memanfaatkan panas bumi sebagai sumber energi panas. Dengan perkembangan teknologi, panas bumi bisa diubah untuk menghasilkan energi listrik. Lalu materi di topik C kita akan belajar yuk makan sampai habis. Jadi tadi kita sudah belajar selain air, makanan adalah sumber energi utama untuk tubuh kita. Saat membuang makanan artinya kita membuang-buang energi. Padahal masih banyak loh orang yang membutuhkan makanan teman-teman. Untuk itu, berikut adalah tips agar makanan tidak terbuang. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah ambil porsi makanan sesuai yang bisa kamu habiskan. Kemudian beli makanan secukupnya, lalu manfaatkan makanan yang masih ada sebelum membeli, dan belilah sayur serta buah yang masih segar agar tidak cepat busuk.
Dan langkah terakhir yang bisa kita lakukan agar makanan tidak terbuang adalah jika menurutmu porsi makanan yang diberikan terlalu banyak, kamu bisa membagi makanan menjadi dua. Satu bagian kamu makan, satu bagian lagi kamu sisakan untuk dimakan di lain waktu, atau bisa kamu berikan kepada teman, saudara yang membutuhkan. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke cara menghemat energi lainnya. Jadi energi itu kan tidak hanya makanan, masih ada beberapa energi-energi lainnya yang bisa kita hemat. Contohnya di sini adalah menghemat listrik. Penggunaan listrik yang ada di rumah itu harus dibayar setiap bulannya teman-teman. Jika kalian menghemat listrik, maka kalian juga membantu orang tua kalian menghemat uang setiap bulan. Berikut cara menghemat listrik. Yang pertama adalah matikan alat elektronik yang tidak terpakai. Lalu manfaatkan juga sinar matahari untuk menerangi rumah kalian di siang hari. Kemudian yang kedua, kita akan belajar cara menghemat air. Semua makhluk hidup di bumi itu membutuhkan air, mulai dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Agar semua makhluk hidup bisa memanfaatkan air bersih, kita perlu memakainya dengan bijak teman-teman. Caranya adalah dengan menggunakan seperlunya saat mandi dan mencuci, juga tidak bermain yang membuang-buang air. Begitu ya teman-teman. Mari kita hemat energi supaya energi yang ada di bumi ini tetap lestari dan bisa digunakan oleh anak cucu kita hingga masa yang mendatang. Baiklah teman-teman, sekiranya sampai di sini dulu video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa ya, like, share, and subscribe. Bye-bye. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.